Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saharae ya. Di sini saya mau mengungkapkan rasa kekecewaan saya kepada Bang Densu ya, Bang Denny Sumargo. Karena apa? Karena podcast saya nggak tayang gitu ya, nggak ditayangin. Kenapa saya kecewa? Karena saya jauh-jauh datang dari Malangbong ke Jakarta. Terus saya sudah capek-capek menyusun naskah, menghafalkan naskah, dan mengatur strategi, dan ingin menjawab, membalik-balikan tentang isi podcastnya Pak Yaimim. Itu saya sudah hafalkan, dan si Agel juga sudah saya briefing. Tapi sayang sekali Bang Densu, kenapa Anda tidak menayangkan? Saya pribadi sangat kecewa. Saya Saharae sangat kecewa pada Bang Denny Sumargo. Begitu Bang Densu ya. Tolong harap bijaklah ya Bang Densu. Saya ingin podcast ini ditayangkan. Terima kasih. Jadi sesuai dengan vote, saya biasanya kan tayang podcast jam 7 dan harusnya hari ini jam 7 malam tayang podcast dari Sahara. Dan sesuai dengan janji saya tadi, karena sudah lewat dari jam 6, vote-nya banyak yang tidak mau tayang, maka hari ini saya tidak tayangkan sesuai dengan janji saya. Udah nggak gue naikin, lu ngata-ngatain gue, bawa-bawa bini gue lagi lu. Bilangnya gue cari cuan buat kasih makan anak bini gue pakai uang yang nggak bener gitu maksudnya. Kan nggak gue naikin, sama aja dong jadinya. Apa bedanya? Mau ketemu Densu dulu nih, bro. Jadi kalau gini bedanya ada di mana? Gua kan nggak naikin ngikutin kalian, masih lu serang juga, macam-macam narasi lu. Apa bedanya? Ya gue naikin lah. Naik. Apa besok ada podcast yang tadi? Gue naikin besok pagi. Sebenarnya ya, Mbak Sahara ini orang baik, tapi karena kena fitnah oleh Pak Mudi dan istrinya yang menfitnah saya sebagai kiai sesat. Jadi saya sikapnya memaafkan. Adapun persoalan hukum, dampak daripada viralnya video tersebut, kalau sebabnya saya tidak ingin bahas. Sebabnya banyak ini. Ini bisa 1000 sebab mengakibatkan satu ini. Misal saya sebut saja sebabnya. Misalnya karena sebenarnya ya Mbak Sahara ini orang baik, tapi karena kena fitnah oleh Pak Mudi, SPDI, MPDI, guru Jalan Bandung, dan istrinya yang menfitnah saya sebagai kiai sesat, menfitnah saya sebagai orang yang meninggalkan sholat, menfitnah saya, pokoknya dari mana saya dapat ini? Yang cerita Mbak sendiri, dan saya juga menyaksikan hobinya menfitnah orang itu. Selama ketua RT berada di Belanda, menfitnah beliau, ngerasani bahasa Jawanya. Udah, ini nggak usah dibahas. Tolong ya nanti bagi yang bersangkutan, tolong, saya yakin orang Kemenak wajib memanggil. Inilah sumber utama terjadinya viralnya video yang disebar oleh Mbak Sahara. Mbak Sahara itu orang baik, apalagi suaminya itu orang baik. Ini jelas toh. Jangan mendirikan bangunan di atas tanah orang, itu masih orang sekolah loh Pak, ngerti ya loh. Taman modelnya Pak. Ini tanah untuk aku wakafkan untuk jalan. Ini tanahnya tak wakafkan untuk fasum. Bukan sampai oleh lewat, orang di atas oleh lewat. Ini loh, yang video. Tidak ngawur ngomong sembarangan. Silahkan lewat ini tak wakafkan, tak fasumkan. Anda boleh lewat tapi pakai aturan, ya loh. Sampai anak buahmu masuk rumahku, kon bongkar pisan. Nah, ternyata Sahara ini sudah dilaporkan oleh Yaimim atau keluarganya. Bagus, karena dia fitnahnya ini lebih kejam daripada apapun yang membuat Yaimim menjadi terusir, buruk namanya, jatuh reputasinya. Walaupun begitu, Yaimim adalah seorang guru filsafat yang memang sudah teruji ya dari godaan syaiton terkutuk seperti si Saha.
Sekarang dia diem kan? Nah, kata netizen, itu Kak suaminya tim sesnya wali kota. Mau tim ses presiden sekalipun, nggak ada urusan. Orang yang melakukan tindak kejahatan, itu nggak dapat perlindungan dari siapapun. Nggak usah bawa-bawa, dekat si ini, dekat si itu. Nggak ada itu. Takutnya nanti kalau memang yang betul yang kata netizen itu, takutnya nanti wali kotanya juga kena, gitu loh. Ya, jangan macam-macam sama hukum. Hari ini presiden kita itu tegak lurus. Lo hati-hati pada semua ya. Ada yang bertanya, kalau memang Yaimin itu adalah orang baik, kenapa seluruh hampir mayoritas warga di sekitaran situ menandatangani pengusiran Yaimin? Bahkan aparatnya, RT RW-nya juga ikut menandatangani pengusiran Yaimin ini, begitu kan? Coba pakai logika dasar, kan katanya begitu. Nah, untuk menjawab itu semua, ada satu istilah, ketika orang baik ditempatkan di satu gerombolan orang-orang jahat, maka yang dianggap orang jahat itu justru orang baik ini. Lah, kita nggak jauh-jauh, contoh di DPR. Apakah seluruh anggota DPR itu jahat? Nggak baik? Kan nggak juga, ada 1-2 yang baik. Tetapi berhubung dia ditempatkan di satu gerombolan yang nggak baik, yang jahat, justru anggota DPR yang baik inilah dianggap penjahatnya. Kira-kira demikianlah cara berpikir sederhananya itu demikian. Ya, kita nggak tahu ini siapa yang benar yang salah. Cuma ini untuk menjawab kepenasaran kalian, kenapa Yaimin ini kok sampai disepakati oleh mayoritas warga sekitar sampai terusir. Begitu ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Bang Densu yang saya hormati, Ibu Suhara, dan sahabat saya The King of Kong, Bapak Muhammad Sofyan, adindaku Agil, dan saudara tuaku atau saudara mudaku Bapak RT 09 Bapak Prayogo Subianto yang telah melaksanakan podcast di Bang Denny Sumargo. Saya berpendapat, sekalipun mayoritas netizen berpendapat, saya pun tentu boleh berpendapat, hendaknya tetap ditayangkan. Sekalipun mayoritas netizen itu menghendaki sekian persen, mayoritasnya menghendaki supaya tidak ditayangkan. Tapi Yaimin justru sebaliknya. Saya adalah bagian dari yang minoritas, yaitu menginginkan podcast tersebut tetap ditayangkan. Bang Densu, permintaan saya barangkali menjadi pertimbangan agar supaya podcast tersebut tetap ditayangkan. Untuk apa? Untuk perimbangan. Di dalam podcast tersebut saya tidak tahu isinya apa, karena ada bagian di mana Ibu Suhara atau Sahara, Mbak Sahara, dan Bapak sahabat saya The King of Kong, Bapak Muhammad Sofyan yang sangat saya hormati, beliau menelpon saya pada saat saya berada di rumah dinas ADM atau Bang Deddy Mulyadi. Saya ini udah lama, dan saya, Gus Miftah, dan juga ADM itu bestian ya. Kemarin saya ditelepon oleh Gus Miftah, sahabat saya, kekasih saya dari Jogja, dari pesantren Ora Aji, menelpon saya, "Ya Imam, barusan dari Densu ya?" "Iya Pak, iya Gus." "Ya, gimana Gus?" Orang apa?" "Iyalah, orang baik, udah tahu saya lama." "Oh ya, salam Bu." "Ya oke, salam dari Gus Miftah." "Densu, salam dari Gus Miftah. Semoga salam sejahtera lah, pokoknya salam bahagia." Boleh Jen, silakan ngobrol. Selamat sore, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mbak Sarah. Iya, saya mohon maaf atas omongan saya yang kasar, perkataan saya yang kurang baik kepada panjenengan.